Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi nikmatil iman wal islam wal akramana bi hilafatihi min jamil a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Salam sehat dan istiqomah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan istiqomah di jalan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Iwan mengambil tema tausiahnya, perbaiki sholatmu. Memperbaiki sholat adalah kunci hidup. Memperbaiki sholat adalah kunci kualitas hidup, rezeki, dan urusan dunia akhirat. Karena sholat merupakan tiang agama yang amalan pertama yang akan dihisab. Tingkat kualitas sholat dengan khusyuk, tumakninah, tepat waktu, serta menyempurnakan wudhu dan rukun, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Berikut adalah langkah-langkah untuk memperbaiki sholat. Pertama, tepat waktu. Segera tunaikan sholat di awal waktu begitu azan berkumandang, yang menandakan betapa pentingnya sholat dan menjemput kejayaan. Kedua, tumakninah, tenang, jangan terburu-buru. Pastikan ada jeda tenang dalam setiap gerakan, terutama saat ruku dan sujud. Ketiga, khusyuk, fokus dan pahami bacaan sholat seolah-olah melihat Allah atau sadar bahwa Allah melihatmu. Sempurnakan wudhu, lakukan wudhu dengan benar sesuai sunnah, bukan sekedar membasahi anggota tubuh. Pahami bacaan, pelajari arti bacaan sholat agar lebih menghayati, termasuk makna takbiratul ihram, menyadari kebesaran Allah. Konsisten, istiqomah, jaga sholat fardu 5 waktu agar Allah menjaga kualitas hidupmu. Perbaikan sholat yang lahir, gerakan, dan batin hati akan membawa ketenangan, kedamaian, dan keberkahan dalam hidup. Dalam Al-Quran, Allah mengaitkan pertolongannya dengan sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga mengaitkan jaminan rizki untuk hambanya yang menjaga sholat. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Toha ayat 132. Berdasarkan hal tersebut, kalau kita ingin memperbaiki kualitas hidup, maka kita harus memperbaiki kualitas sholat kita, baik secara lahir maupun batin. Tidak hanya di dunia, kualitas keselamatan kehidupan kita di akhirat juga sangat ditentukan oleh sholat kita. Rasulullah SAW bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalnya pun buruk. Hadis riwayat Tabrani. Sungguh amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka beruntung dan selamatlah dia. Namun jika rusak, maka merugi dan celakalah dia. Jika dalam sholat wajibnya ada yang kurang, maka Rabb yang maha suci
Lagi Maha Mulia berkata, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka sholat wajibnya disempurnakan oleh sholat sunnah tadi. Lalu dihisaplah seluruh amalan wajibnya sebagaimana sebelumnya. Hadis riwayat Tirmizi. Memperbaiki sholat adalah kunci memperbaiki kualitas hidup, rezeki, dan urusan dunia akhirat. Karena sholat merupakan tiang agama dan amalan pertama yang dihisap. Tingkatkan kualitas sholat dengan khusyuk, tumaninah, tepat waktu, serta menyempurnakan wudhu dan rukun, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Berikut adalah langkah-langkah untuk memperbaiki sholat. Di antaranya adalah tepat waktu. Segera tunaikan sholat di awal waktu begitu azan berkumandang yang menandakan betapa pentingnya sholat dan menjemput kejayaan. Tumaninah, tenang, jangan terburu-buru. Pastikan ada jeda tenang dalam setiap gerakan, terutama saat ruku dan sujud. Khusyuk, fokus, dan pahami bacaan sholat seolah-olah melihat Allah atau sadar bahwa Allah melihatmu. Sempurnakan wudhu. Lakukan wudhu dengan benar sesuai sunnah, bukan sekedar membasahi anggota tubuh. Pahami bacaan, pelajari arti bacaan sholat agar lebih menghayati, termasuk makna takbiratul ihram, menyadari kebesaran Allah. Istiqomah, jaga sholat fardu 5 waktu agar Allah menjaga kualitas hidupmu. Perbaiki sholat yang gerakan dan batin atau hati akan membawa ketenangan, kedamaian, dan keberkahan dalam hidup. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.